Pasca Sarjana, Dekan FTP, FTS, dan FAI, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Universitas PGRI Wiranegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Sabtu 23 Desember 2023 bertempat di Pantai Bohai, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Izinkan saya untuk memandu kegiatan penguatan peran dan sinergitas SDM Uniwara menuju Great Campus 2025 dengan tajuk Uniwara Bahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya seluruh keluarga besar Uniwara dapat hadir dan berkumpul bersama di tempat yang insya Allah berkahi ini. Dan semoga hingga akhir acara ini semuanya senantiasa diberikan keamanan serta keselamatan. Hadirin yang kami hormati, Uniwara Bahagia bukan hanya sekedar tema, tetapi merupakan cermin dari tekad kita untuk menciptakan lingkungan yang memberdayakan, mendukung, dan menghasilkan kebahagiaan bagi setiap elemen di Uniwara. Adapun rangkaian kegiatan kita hari ini, yang pertama pembukaan, kedua penguatan oleh Rektor Uniwara, ketiga pemberian cindramata, 4. Penguatan oleh Ketua PPLPP PGRI Pasuruan, 5. Acara inti, dan diakhiri dengan penutup. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Eta Mamang Sangaji MSI. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menengadahkan tangan ke langit untuk berdoa kepada Allah. Moga-moga pertemuan kita ini barokah, lalu bisa membawa banyak manfaat bagi pengembangan kampus kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inni syukrika wa dzikrika wa husni ibadatika. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami yang hadir di tempat ini adalah keluarga besar Universitas PGRI Wiranegara yang terdiri dari pimpinan yayasan, pimpinan rektorat, dekanat, kaprodi, dosen, karyawan. Kami semua adalah hamba-hambamu yang selalu merindukan rahmat-Mu, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, berikan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami. Melalui pertemuan ini, persatukan hati dan jiwa kami. Apa kami tulus untuk membangun kampus kami yang tercinta menjadi The Great Campus sebagai wujud ibadah kami kepada-Mu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Limpahkanlah rahmat kesehatan kepada pimpinan yayasan kami, kepada pimpinan perguruan tinggi kami, mulai dari rektorat, dekan, kaprodi, kepala biro, dan karyawan sekalian. Berikan semangat kesehatan kepada kami, agar kami dapat bekerja secara maksimal dengan tulus dan ikhlas dalam rangka mengembangkan kampus ini menjadi kampus yang terhebat, kampus yang baik di mata-Mu, ya Allah. Oleh karena itu, mudahkan kami, ya Allah, mudahkan jalan kami, ya Allah, agar kami bisa
melakukan promosi dengan sebaik-baiknya dengan izin-Mu ya Allah, sehingga kami juga mendapatkan mahasiswa yang banyak, yang berkualitas, yang beriman, yang bertakwa padamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjukkan kami jalan yang benar itu sebagai kebenaran dan berikan kemampuan pada kami untuk melaksanakan ya Allah. Tetapi juga ya Allah, tunjukkan kami ketidakbenaran itu sebagai suatu ketidakbenaran dan berikan kemampuan kami untuk menghindarinya. Semua ini dalam rangka membangun kampus kami sebagai perwujudan bakti kami kepadamu ya Allah, dan bakti kami kepada nusa dan bangsa Indonesia tercinta. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tanpa campur tangan-Mu, tanpa rahmat-Mu, tanpa maha kasih dan sayang-Mu, kami tidak akan menjadi apa-apa. Oleh karena itu ya Allah, kabulkan doa kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan keturunan kami, para mahasiswa kami, mereka menjadi anak-anak yang soleh, mereka menjadi pemimpin masa depan di negeri kami, untuk bisa membangun negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penguatan peran dan sinergitas SDM Uniwara menuju Great Campus 2025 yang akan disampaikan oleh Rektor kita tercinta Bapak Dr. Daryono MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Berdiri ya? Iya, kalau duduk saya nggak bisa kelihatan Pak yang di belakang. Kan, lah itu ada Pak itu ya. Terima kasih Pak Ketua, Bu Pengawas, Bu Bakri, Bu Yes, izin untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PPLPPP Keri Pasuruan, Bapak Dr. Haji Sugeng Pratikno, Bu Pengawas, ada Bu Dr. Raja Yes Hayati, dan Ibu hampir Dr. Ibu Madini CNBT. Yang saya hormati Wakil Rektor 1, 2, Pak Fuad, Pak. Yang saya hormati sejawat Wakil Rektor 1, 2, dan 3, para dekan, Direktur Pasca, dan segenap semua jabat struktural, dosen, karyawan, dan semuanya saja, keluarga besar Universitas PGRI Wiranegara. Wabil khusus saya ingin menyapa selamat pagi Pak Bari. Selamat pagi Pak Bari. Selamat pagi. Selamat siang Pak Bari. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas izin Allah hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa tersenyum. Di awal tadi sudah dibuka dengan satu lagu yang diminta oleh Pak Dekan FTS, lagu Nemen. Itu request dari Pak Dekan dan langsung dilayani oleh penyanyinya. Telah membuka senyum kita semua ketika Mbak Lisbeth dan Mas Pai tampil ke depan, semakin membuka aura kita, aura kebahagiaan sesuai dengan tema Uniwara Bahagia. Uniwara Bahagia. Saya tidak ingin panjang-panjang untuk menyampaikan pesan-pesan karena sesuai dengan rundown acara, jadwal saya sampai jam 10.45. Sekarang sudah 10. Tinggal 5 menit berarti ya. Saya sudah dapat bonus banyak. Tinggal 5 menit saya sudah membuat beberapa paparan Bapak Ibu. Tapi saya ingin kupas sedikit saja. Apa yang penting Bapak Ibu kaitannya dengan Uniwara kita ini Bapak Ibu sekalian.
Di Indonesia ini pemerintah sudah punya banyak program tentang pembinaan perguruan tinggi. Banyak program, di antaranya itu yang penting untuk kalau nggak cepet nggak enak ini. Tapi saya nggak pakai 3 loh ya, nggak pakai 3 mic ya. Kalau tadi malam ada yang pakai 3 mic. Nah, yang terkait dengan penguatan mutu dosen dan tendik, itu pemerintah punya 5 skala prioritas. Yang pertama apa itu? Nah, penataan sistem karir. Yang kedua peningkatan profesionalisme. Yang ketiga beasiswa dosen dan tendik. Yang keempat mobilitas dosen, dan yang kelima adalah intensif dosen dan tenaga pendidikan. Nah, implementasinya seperti apa di Uniwara? Ini yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, saya sudah mendapatkan masukan dari banyak teman-teman, baik teman dosen maupun teman karyawan. Jadi sekaligus kami laporkan kepada Ketua PPLB, pengawas dan Ketua dan pengawas, bahwa ke depan kita ingin sistem penataan karir dosen dan tenaga pendidikan lebih kita perkuat. Apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Tahun 2024 ketika sistem karir dosen akan dibuka dengan sistem baru, kami ingin dosen-dosen ini untuk jenjang karirnya sudah ada bagian yang mengurus. Beri tepuk tangan. Ada yang mengurus. Kalau selama ini tuh saya Pak yang ngurusi DW dosen. Ya, ada yang cepat, ada yang nggak cepat, ada yang sangat tidak cepat. Memang itu kebutuhan dosen, tapi sesungguhnya lembaga ini juga sangat butuh karir jabatan akademik maupun kepangkatan. Atas dasar itu semua, kiranya mulai tahun depan di sistem baru yang memang berbasis pada sister, ya, ke depan sudah basis sister, tidak ada lagi berkas-berkas. Tidak ada lagi tim pak, tidak ada lagi. Semuanya berbasis sistem. Sehingga di situ perlu ada orang yang nongkrongi sistem, kemudian mengingatkan, Pak, Bapak bulan depan sudah waktunya boleh naik. Pak, 6 bulan lagi Bapak sudah harusnya naik. Bu, 6 bulan lagi Ibu harusnya naik berdasarkan sistem. Dan itu perlu ada satu orang yang nongkrongi untuk mengingatkan sekaligus untuk menyiapkan jika ada komponen-komponen yang belum lengkap. Nah, kami mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu dosen untuk tertib mengisi BKD yang sudah ber-NIDN, dosen yang sudah ber-NDN, monggo tertib mengisi BKD. Karena sistem karir dosen ke depan semuanya berbasis sister. Sister itu berangkatnya dari BKD. Nah, kerjasama yang saya minta Bapak Ibu tertib mengisi BKD agar nanti bagian kepegawaian yang menangani masalah karir ini, sistem karir ini bisa juga bekerja dengan baik. Kami sudah minta Pak Ketua, tapi belum ada penugasan sebagai tugas tambahan. Mbak Diana, mulai tahun depan Mbak Diana saya minta untuk nongkrongi sister, membantu teman-teman dosen ini untuk melihat sisternya masing-masing. Oh, Pak Hasan juga mau mendampingi Mbak Diana. Oke, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kami ingin sistem karir kita lebih tertata dan lebih baik. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, tentang peningkatan profesionalisme, saya kira ini semua sudah kita lakukan, termasuk adanya beasiswa itu ya, beasiswa dosen dan tenaga pendidikan. Sudahlah, dosen-dosen kita tahun ini sudah ada 4 orang yang berangkat S3, Bu Rini, kemudian Pak Hasan, kemudian Bu Ana, kemudian Pak Tristan. Sedangkan tenaga pendidikannya 1, Bu Ika, ambil S2.
Itu sebagai bentuk komitmen realisasi dari program kerja dan komitmen tentu ya komitmen lembaga dan komitmen BPLPB terhadap peningkatan profesionalisme dan karir dosen dan karyawan. Tahun depan siapa yang mau berangkat? Saya sudah pendekatan Pak, beberapa orang yang belum S3 ini FTS saya tawari satu-satu. Mohon maaf, saya belum siap. Pak Kulit, mohon maaf, saya belum siap. Pak Budi, mohon maaf, belum siap. Kalau Pak Dekan saya belum tanya Pak. Pak Dekan FTS belum tanya. Tapi yang saya sebut tadi sudah saya tanya satu-satu. Mohon maaf, belum siap. Kelihatannya tahun depan ya mudah-mudahan ada lah. Utama itu juga sudah waktunya ya. Ya kalau nggak ada eman, kalau tidak ada eman, tiap tahun itu mestinya ya ada. Kalau enggak, ya minimal 1 atau 2. Kalau tahun ini 4 itu bagus. Tahun ini Bu Marji sudah balik kampus kan ya? Tahun ini ya. Bapak Ibu, bulan Januari Bu Marji akan ujian disertasi. Tingkat Pak Arif ya, Pak Arif juga Januari. Oke banget. Oke. Maka tahun depan harus ada yang berangkat. Harus ada yang berangkat dari teman-teman dosen, terutama FTS Bapak Ibu. Kalau mau dipaksa lagi itu yang mana FTS? Ilkom. Kenapa Ilkom? Karena Ilkom mahasiswanya banyak dan itu program yang favorit. Maka dari Ilkom harus ada yang siap berangkat. Kalau ditawarkan nggak ada yang mau, harus dipaksa. Harus surat perintah. Kalau nggak budal. Ya tolong Bapak Ibu siap-siap teman-teman yang dari FTS, Babil khusus Ilkom. Prospeknya luar biasa untuk prodi Ilkom. Oke, udah yang poin ini sudah next. Karena hanya 5. Bapak Ibu, ini gambaran saja. Di Indonesia ini ada 29.000 program studi seluruh PTS. Perguruan tingginya ada 4.231. Salah satunya itu adalah Uniwara itu. Dari 4.231 itu salah satunya Uniwara. Kemudian jumlah dosen ada 333.302 orang. Mahasiswanya ada 8.700.000 banyak ya mahasiswa. Next, ini tambahan wawasannya aja next. Terus. Oh, oke. Yang sebelah tadi. Ini apa ini? Terus saja. Terakhir sudah bagian terakhir. Ini yang poin penting yang ingin kami sampaikan, bahwa perguruan tinggi saat ini khususnya kita Uniwara ini memiliki 7 tantangan. Ya sebetulnya banyak kalau mau saya tulis, tapi setidaknya saya mengidentifikasi ada 7 tantangan terdekat, terbesar, terberat. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kualitas SDM. Bapak Ibu sekalian, kita di Uniwara ini sudah ada sejumlah dari 62 ya, jadi 62 dosen yang 23 orang sudah serdos. Betul Bu Nunu ya? 31. Karena ibunya dosen serdos itu ada Bu Nunu. 26 ya, sekarang 26. Iya, karena yang dosen serdos kan setornya ke Bu Nunu Pak. 31. 31. Oh, 31. Yang cair berapa Bu Nunu? Ya pokoknya datanya ada di Bu Nunu. Berarti kalau sudah 31 berarti sudah separuh. Sudah 50%. Sedangkan yang S3 kalau tidak salah itu ada 14 ya. Dokter terbaru itu Bu Bayu, Bu Ena. Ibu dokter nomor berapa Bu? Oh terbaru Bu Rayung, mana Bu Rayung? Bu Rayung, Ibu dokter nomor berapa? 14.
saya nomor 1. Diingat-ingat Bapak Ibu ya, yang dokter-dokter diingat-ingat. Pak Yudi nomor berapa Pak? Nomor 6, bagus. Pak Eta? Berarti Pak Eta dulu itu ya. Setelah saya nomor 1, kemudian Pak Eta, kemudian Pak Sugeng, dan seterusnya sampai yang terakhir nomor 14. Dokter nomor 14 itu Bu Rayung. Berikutnya 15, 16. Terus dicatat mana yang 15, mana yang 16. Dari 62 sudah 14 yang dokter dan 4 orang, maksud saya ada 6 orang yang sekarang sedang menempuh studi. Artinya itu ada sekitar 20 orang. Dari 60 orang dosen ada 20. Berarti sepertiga yang sudah S3. Target sebetulnya minimal 40% Bapak. 40% dosen S3 itu sudah bagus. Nah, kita belum mencapai itu. Maka ya 2 atau 3 tahun lagi menurut saya harus dikejar teman-teman yang belum S3 siap untuk berangkat S3. Nah, Bapak Ibu sekalian, kualitas SDM menjadi unsur utama dalam pengembangan sebuah lembaga termasuk perguruan tinggi. Saya lihat ada beberapa perguruan tinggi yang lama-lama redup karena tidak segera mengantisipasi proses regenerasi. Dosen-dosen tua, mohon maaf, sekencang-kencangnya, sepintar-pintarnya dosen yang tua, itu tetap tidak bisa mengejar perkembangan yang baru. Tak mungkin. Mungkin otaknya mampu, tapi tenaganya dulu wis ngantuk, tidak rapat kadang ditinggal turu ya. Sampai rapat ditutup tuh Pak Fat ya, sampai rapat ditutup ya, kesirep aja. Itu berarti pekerja keras itu Pak. Nah Bapak Ibu, teman-teman yang tua termasuk saya dan kawan-kawan yang usianya sudah di atas 50 ini sudah nggak bisa untuk diajak lari keras, lari cepat nggak bisa. Saran iya, pikiran iya, tapi untuk sampai bekerja sampai malam, no way. Saya yakin juga nggak bisa. Maka ketika beberapa perguruan tinggi tidak segera melakukan proses regenerasi itu menjadi lambat dan laut menjadi mati. Kita enggak, kita termasuk perguruan tinggi yang melakukan proses regenerasi ini cukup bagus. Dosen-dosen kita sebagian besar, saya kira lebih dari 50% adalah dosen-dosen muda. Dan ini membawa prospek ke depan Bapak Ibu untuk Uniwara di tahun yang akan datang. Saya yakin masih bisa eksis dengan SDM yang ada. Dengan catatan, ya ayo teman-teman tetap bersemangat untuk bekerja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bekerja siang malam, bahkan beberapa orang tidak pulang ya. Tidak pulang. Pak Tristan itu jarang pulang kok. Pak Tristan tuh berhari-hari kampus 24 jam selama 5 hari, bahkan Senin sampai Jumat itu di kampus. Itu luar biasa itu. Ya termasuk teman-teman FPS yang tinggal di rumah dinas itu termasuk yang 24 tidak jam. pulang gitu Pak. Karena berada di dalam aset kampus atau lingkungan kampus. Saya juga mau Bapak. Bagus. Ya itu bagus Bapak Ibu. Ada rumah di kampus. Nanti namanya Pak Tristan ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita tetap bersemangat untuk membangun Uniwara ini. Kemudian yang kedua keterbatasan dana dan sarana prasarana ini klasik sebetulnya Bapak Ibu. Di mana-mana perguruan tinggi ini menjadi masalah, termasuk di kita, meskipun tidak menjadi masalah yang serius, tapi untuk sebuah rencana pekerjaan yang besar itu kita sih harus ngerem. Saya kalau mau agak lari cepat, punya program agak besar itu masih diingatkan oleh Pak Sugeng ini, Pak Rektor ini dananya cuma segitu aja, bater-bater, mundur mana aja, tiba-tiba ada yang berat, tidak boleh. Dapatnya berapa ya itu gunakan, jangan melampaui yang didapat. Ya betul juga prinsip lebih besar pasak daripada tiang jangan terjadi. Tapi itu betul.
Tapi untuk sebuah percepatan ya memang butuh ya. Apa? Kadang-kadang kita butuh Atus. rotok gede sedikit. Butuh Pangan lagi hiu, gitu. Nah, karena di sini Bapak Ibu, saya ingin meyakinkan kepada kita semua Bapak Ibu bahwa apa yang dilakukan oleh PPLPP, apa yang dilakukan oleh rektorat sampai saat ini on the track. Buktinya apa? Di kita sistem keuangannya sudah berjalan dengan bagus. Sudah tertata dari proses pengajuan anggaran sampai ke turunnya dana sampai peng-SPJ-an. Itu sudah sangat tertib. Hampir menurut saya hampir tidak ada kemungkinan ada bocor-bocor. Apalagi kutah-kutah nggak ada. Nggak ada yang kutah Pak. Bocor nggak ada, kutah juga nggak ada. Semuanya serba ter-SPJ-kan, kalau ada sisa pun akan dikembalikan. Itu sudah berjalan. Setahun ini semuanya sudah tertib, sudah bagus menurut saya. Boleh diberi nilai A kalau saya yang memberi nilai keuangan kita. Hanya laporannya telat-telat ya. Hanya telat melaporkan Bapak Ibu. Karena ada mekanisme yang agak lambat di situ. Oke, Bapak Ibu sekalian, kemudian terbukti juga di kampus kita ada banyak perubahan, termasuk bisa beli ini, beli itu, bangun itu. Ya itu prioritas untuk tahun sekarang. Tapi ke depan Bapak Ibu saya kira ketika sarana prasarana fasilitas sudah bagus, sudah mencukupi, tahap berikutnya tentu adalah peningkatan kesejahteraan. Saya yakin nanti arahnya ke sana, peningkatan kesejahteraan. Apakah nanti dengan menambahkan gaji, tunjangan atau apalah? Amin ya. Amin. Pak Ketua PPLPP sangat amin kalau ini. Sangat amin kalau ini. Ya, oke. Tentu kita semua mengharapkan itu bahwa setelah prasarana yang sekarang itu sudah jadi, sudah cukup, maka tahap berikutnya adalah ya menyentuh ke kesejahteraan. Bapak Ibu seperti keluarga Bapak Ibu. Kalau kita sudah punya ini semuanya sudah ada. Tahap berikutnya apa? Ya ayo mangan enak lah. Seperti hari ini termasuk bagian dari ya ayo santai, ayo mangan enak. Meskipun ya nggak enak-enak amat, tapi suasana ini kan suasana yang nyaman. Nah maka tahap berikutnya itu adalah peningkatan kesejahteraan. Nah saya kira ke sana yang akan menjadi program berikutnya. Yang berikut regulasi yang sering berubah, penguasaan teknologi kurang mumpuni, tingkat kompetisi yang tinggi, kurikulum yang tidak selaras dengan tuntutan dunia usaha, dunia industri, tren penurunan jumlah mahasiswa baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang saya ingin pastikan Bapak Ibu bahwa persaingan antar perguruan tinggi khususnya dalam proses rekrutmen mahasiswa baru itu memang semakin ketat dan itu tantangan terberat ke depan. Kenapa? Saya ulangi lagi beberapa yang pernah saya sampaikan. Perguruan tinggi negeri khususnya PTNBH diberi keleluasaan untuk menerima mahasiswa baru lewat jalur mandiri itu 50%. Sementara kuota tidak ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak membuat pemetaan perguruan tinggi ini sekian, tidak. Sehingga akan sangat ditentukan oleh perguruan tinggi negeri masing-masing berapa yang akan diterima untuk tahun ini. Dan itu efeknya Bapak Ibu, hampir semua atau sebagian besar PTS mengalami penurunan jumlah mahasiswa baru. Menjadi keluhan semua perguruan tinggi swasta. Jadi ketika rapat pimpinan perguruan tinggi swasta, salah satu topik utama yang selalu dibicarakan itu adalah penurunan jumlah mahasiswa baru akibat dari kuota mahasiswa PMP-nya PTNBH itu yang tidak terkontrol. Maka tantangan kita ke depan pun juga ini. Dan ini menjadi tugas kita semua. Saya yakin kalau kita bisa bersama-sama kompak, ya tantangan itu bisa kita hadapi bersama. Dan terbukti sudah Bapak Ibu, ketika tahun 2020 tantangan PMB waktu itu adalah COVID, kita bisa melampaui. Terbukti jumlah mahasiswa baru waktu itu juga naik dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 juga naik PMB-nya, meskipun kena gerus
tsunami KIP. Akhirnya jumlahnya turun. 2022 juga naik, 2023 juga ada kenaikan sedikit. Ya tadi dihitung oleh Pak Yudi, kenaikannya sekitar 5%. Kenaikannya sekitar 5%. Ketika perguruan tinggi swasta yang lain banyak yang mengalami penurunan, Pak. Bapak Ibu, kita mengalami kenaikan 5%. Ya itu sesuatu yang harus kita syukuri bersama dan kita pertahankan dan harus kita tingkatkan. Maka upaya-upaya untuk mendapatkan kepercayaan kepada masyarakat, kepercayaan dari masyarakat kepada Uniwara ini harus kita lakukan. Bapak Ibu, saya cerita untuk mata kuliah saya ini mungkin perlu Bapak Ibu dengar sedikit saja. Untuk mata kuliah saya pengantar pendidikan, di awal mata kuliah itu, awal-awal perkuliahan, saya menugaskan mahasiswa untuk datang kembali ke sekolahnya, ke gurunya, melaporkan, Pak, Bu, saya sudah kuliah di Uniwara. Guru tahu Uniwara sudah. Yang kedua, Pak, Bu, kami mengucapkan terima kasih atas ilmu yang Ibu Bapak berikan kepada saya. Yang ketiga, Pak, Bu, saya mohon maaf kalau selama sekolah saya ada banyak kesalahan. Yang keempat, Pak, Bu, apa saran Bapak Ibu untuk kesuksesan saya selama kuliah di Uniwara? 4 hal itu saya tugaskan dan ditulis oleh gurunya, kemudian difoto dikirim ke saya. Itu untuk mata kuliah tertentu. Apa yang saya harapkan? Mereka secara pribadi mendapatkan restu dari guru-gurunya, dimaafkan dan didoakan. Di samping promosinya, ya guru-guru itu tahu lebih dekat tentang Uniwara. Guru yang saya minta dipilih ada 2. Pilih guru yang Anda senangi atau guru yang paling tidak Anda senangi. Jangan guru yang biasa-biasa saja. Jadi guru yang Anda paling senangi dan guru yang paling tidak Anda senangi, pilih salah satu. Itu ada makna tersendiri. Kemudian di akhir semester ini Bapak Ibu, untuk mata kuliah saya, 2 mata kuliah itu, saya wajibkan mahasiswa dalam bentuk proyek seminar dan webinar. Saya tidak lagi tugas tulis tes, juga tidak buat video dan makalah dan sebagainya. Tugasnya adalah proyek seminar dan webinar. Yang mata kuliah pengantar pendidikan itu seminar luring tentang pendidikan, permasalahan pendidikan anak SMA terutama yang kelas 12. Saya minta target 50 peserta siswa SMA kelas 12 datang ke kampus. Yang kedua, untuk mata kuliah kewarganegaraan, barangkali nanti untuk teman-teman yang mengaku mata kuliah sama bisa berkolaborasi. Saya minta untuk menyelenggarakan webinar daring tentang pendidikan anti korupsi, pendidikan anti radikalisme, yang memang itu materinya ada di mata kuliah kewarganegaraan. Dilaksanakan secara daring, minimal 100 orang OSIS, pengurus OSIS. Apa yang saya targetkan ya secara akademik tentu ini masih relevan dengan mata kuliahnya. Yang kami inginkan lebih lanjut, ya OSIS itu mengerti tentang Uniwara. Tadi Bapak Ibu, cara-cara mungkin ini sepele, mungkin kecil ya, inovasi kecil, tapi menurut saya ini akan membawa Uniwara menjadi lebih dikenal dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Nah, tentu Bapak Ibu punya inovasi yang lain. Saya yakin Bapak Ibu punya inovasi lain yang juga bisa berdampak positif, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kesediaan untuk kuliah di Uniwara. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, dari sekian paparan itu Bapak Ibu sekalian, ada sebuah penelitian yang menyimpulkan bahwa perguruan tinggi yang sehat itu jika program studinya, tiap program studi itu jumlah mahasiswanya berkisar antara 200 sampai 300. Ini saya mengulang yang sudah saya sampaikan di ruang pajak. Tiap prodi itu 200 sampai 300 mahasiswa dengan jumlah dosen minimal 5, maka di prodi yang sehat itu jika mahasiswanya antara 200 sampai 300. Sehat secara akademik, juga sehat secara administrasi, dan sehat secara finansial.
Nah, silakan Bapak Ibu Kaprodi kira-kira di prodinya masing-masing itu sudah dengan dari angka itu sudah dekat, sudah mencapai atau masih jauh? Kalau masih jauh berarti akan berat. Sekali lagi akan berat untuk membangun sebuah perguruan tinggi yang sehat jika jumlah mahasiswanya kurang dari itu. Oleh karenanya mari Bapak Ibu kita bersama-sama untuk proses PEB yang akan datang dimulai dari sekarang. Baik secara pribadi-pribadi, perorangan maupun prodi maupun universitas maupun tim dari PEB. Pun saya minta karyawan-karyawan yang hari ini hadir, ya mari ikut terlibat juga dalam proses PEB. Saya lihat Mas Ulum itu juga gerak cepat, selalu membantu proses PEB, kemana-mana juga keliling kemana-mana Mas Ulum itu. Tidak hanya untuk PMB, tapi untuk yang lain juga. Nah, teman-teman karyawan yang lain mungkin juga sudah melakukan, tapi saya tidak melihat atau tepatnya saya belum mendapatkan laporan. Sehingga yang saya tahu meskipun tidak dilaporkan, saya tahu Pak Dulu karena berarti kemana itu saya lihat, gitu ya. Oke. Bapak Ibu, saya kira ini yang perlu saya sampaikan adalah menjadi komitmen kita bersama untuk mengembangkan Uniwara, karena Allah telah mentakdirkan kita di Uniwara. Allah mentakdirkan sebagian besar waktu kita, hidup kita itu di Uniwara. Maka ketika rumah besar Uniwara ini akan nyaman, besar, ya kita akan merasa nyaman juga. Tentu kita juga akan semakin sejahtera. Mari kita tetap semangat untuk merawat dan membesarkan Uniwara. Terima kasih. Bila taufik dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.